Assalamualaikum. Halo bro and sis di kota manapun kalian berdomisili dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back di ruang relax ini. Ruang dimana kita dapat belajar bareng-bareng ya. Saya mau kalian nontonin video ini sambil tersenyum dan tentunya sambil relax, tidak mengganggu aktivitas kalian. Yuk sejenak kita bersantai, relax dan mengosongkan cangkir cawan kita untuk menerima asupan-asupan positif yang dapat menjadikan kita satu langkah lagi menjadi manusia yang berjiwa positif. Jadikan setiap tempat adalah sekolah bagi kita. Jadikan setiap orang yang singgah di dalam hidup kita adalah guru yang akan mengajarkan kita hal-hal positif ya. Setiap tarikan nafas adalah pelajaran dan setiap waktu adalah proses pendewasaan. Kita sama-sama belajar di sini terus bertumbuh menjadi manusia yang berkesadaran ya. Bro and sis, pernah gak sih kalian itu ngerasa sekolah itu ngajarin kita rumus matematika yang jelimet? Dulu saya sering sekali ya bolos kalau pelajaran matematika karena saya kurang menyukai mata pelajaran satu ini, jelimet ya menurut saya. Tapi nggak tahu kalian paling jago ya, mungkin jago di bidang matematika. Tapi di sekolah dulu itu memang ngajarin matematika, tapi nggak ngajarin gimana caranya ngatur duit di dalam dunia nyata, di dalam kehidupan yang real. Dia tidak ngajarin kan gimana caranya ngatur duit gitu. Hari ini kita bakal bahas ya filosofi uang yang tidak diajarkan di sekolah waktu itu ya, nggak kita dapatkan di pelajaran sekolah ya. Ini super penting banget buat hidup kita. So, siap-siap jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini dan tetap santai, relax, karena ini bisa menjadi game changer buat kita semua ya. Buat kita untuk mikir soal duit, gimana caranya untuk memikir soal duit dengan cara yang berbeda ya teman-teman ya. Oke, kita mulai aja ya, duduk dulu, relax dan dengarkan. Banyak dari kita itu tumbuh dengan pemahaman yang sangat terbatas tentang uang, ya kan? Di sekolah itu dulu pasti ngajarin kita caranya kerja keras ya, biar dapat nilai bagus, kemudian dapat diterima di perusahaan yang keren, dapat gaji yang gede ya. Tapi nggak ngajarin gimana uang bisa bekerja buat kita. Nggak diajarin ilmu itu. Gimana caranya uang itu bisa kerja buat kita. Yang ada kita diajarin gimana caranya bekerja keras untuk mendapatkan uang ya. Ini dia filosofi uang yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang. Bukan juga diabaikan, tapi mungkin tidak tahu ilmunya ya. Bisa bikin perbedaan besar loh dalam hidup kalau kita tahu filosofi tentang uang ini ya. Uang itu memang cuman sebagai alat, bukan tujuan ya. Banyak sebagian dari kita mengejar uang seakan-akan itu adalah tujuan akhir kita ya. Padahal uang itu cuman sebuah alat ya buat mencapai kehidupan yang lebih baik gitu. Cuman alat untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera, lebih baik gitu ya. Kalau kita cuma fokus saja ngejar duit tanpa ngerti cara gunainnya ya, atau cara mengelolanya ya, kita bakal terus-terusan mengejar tanpa kita pernah merasa cukup ya. Bahkan sampai tua kita bakal bisa kerja aja untuk mencari uang, bukan uang yang kerja buat kita. Misalkan contohnya ada dua orang yang gila-gilaan buat dapetin duit banyak, tapi akhirnya malah kehabisan waktu buat keluarganya, atau justru dia terbengkelai kesehatannya, dirinya sendiri tidak terurus karena saking sibuknya mengejar uang, tidak ada waktu buat siapa-siapa, bahkan dirinya sendiri, jangankan buat keluarga.
buat ngurusin diri sendiri aja nggak ada waktunya, karena yaitu padet banget, sibuk ngejar duit, ngejar uang ya. Uang dia mungkin bisa jadi banyak ya, banyak dari kita ya, tapi hidupnya terasa kosong. Kalau seperti itu, hidupnya terasa terbelenggu karena hanya untuk mengejar uang, nggak ada lagi waktu untuk keluarganya, apalagi dirinya sendiri ya. Dari sini kita aja bisa dapat ambil satu pelajaran ya. Gunain uang itu sebagai kendaraan untuk mencapai kebebasan kita, bukan justru sebagai sebagai belenggu rantai yang mengikat kita selamanya. Itu salah lagi, hidup seperti itu please, sedih banget loh kayak gitu tuh ya. Uang harus bekerja untuk kita ya, bukan sebaliknya, kita yang kerja keras buat uang. Jadikan uang itu yang kerja buat kita. Dulu di sekolah itu kita tidak pernah loh diajarin buat kerja keras biar dapat gaji ya. Terus kemudian nggak diajarin kalau uang itu bisa bekerja buat kita. Yang diajarinya paling ya kita kerja keras, sekolah yang benar, sekolah yang baik, rajin, dapat nilai yang bagus, diterima di sebuah instansi yang keren dan dapat gaji yang bagus ya. Tapi nggak diajarin caranya bikin uang supaya kerja buat kita, misalkan lewat bisnis atau lewat investasi, atau gimana caranya uang itu bisa kita taruh di aset-aset yang produktif sehingga uang itu akan menjadikan passive income buat kita, sehingga uanglah yang bekerja buat kita dan semakin tahun akan semakin berkembang nilainya ya. Misalkan nih aku gambarkan nih contohnya dua orang contohnya dua orang yang bekerja di instansi yang sama, atau bolehlah berbeda, tapi dia memiliki gaji yang sama. Misalkan dia memiliki gaji 10 juta per bulannya ya. Yang satu lagi dia ini nabung di tabungan biasa, tabungan konvensional seperti yang kalian tahu lah ya, tabungan biasa kalian pasti punya, nabung di situ ya. Dan yang satu lagi dia investasi barangkali di saham ataupun di properti. Nah, kemudian kita bisa lihat nih, dari dua orang yang berbeda memiliki gaji yang sama dan memiliki investasi keduanya dengan pola yang berbeda. 5-10 tahun kemudian, what happened with them? Apa yang terjadi dengan mereka ya? Yang investasi punya penghasilan passive income ya, duitnya menggulung dan berkali-kali lipat setiap tahunnya. Sementara yang nabung di tabungan konvensional, di rekening biasa aja ya, masih harus tetap kerja keras karena nilai uangnya 10 tahun kemudian ya tetap segitu, atau bisa jadi dia malah tergerus, namanya inflasi ya. Ini yang kita tidak dapatkan di pelajaran sekolah waktu itu, bahwa ada namanya nilai inflasi yang akan terus menggerus uang kita. Uang kita 10 tahun kemudian kalau di bank konvensional ya, kalau nilainya tidak begitu yang luar biasa, dia tidak bertambah, bahkan berkurang, akan tergerus oleh nilai inflasi. Kalau kita taruh uang kita di investasi di saham ataupun properti ataupun investasi lainnya, barangkali 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian di jangka yang pendek, uang itu sudah menjadi 3 kali lipat atau bahkan lebih, dan uang itu berkembang dan bekerja untuk kita ya. Dari sini kita dapat petik satu pelajaran ya, mulai sekarang teman-teman mulai deh lirik tentang investasi, pikirkan tentang investasi. Jangan cuma kerja buat uang ya, tapi buatlah uang itu bekerja buat kita ya. Dari sini sudah jelas ya, teman-teman mulai nih melirik beberapa investasi yang bisa membuat uang itu akan bekerja buat kita. 5-10 tahun kemudian kamu akan tersenyum melihat hasilnya jika kamu konsisten ya. Kuncinya adalah konsisten. Konsistenin aja 10 atau 20% dari income kamu, dari pendapatan kamu, gaji kamu sisihkan, jangan disisakan.
sisihkan untuk itu, paksain, karena sesuatu itu tidak akan terjadi kalau nggak kamu paksain dulu, lama-lama kamu akan terbiasa ya. Sesuatu yang baik ini paksain dulu, oke? Gaya hidup ya teman-teman, satu lagi ini ya, kebanyakan dari kita itu mementingkan gaya hidup. Kalau menurut saya gaya hidup itu adalah suatu pilihan ya. Lifestyle is our choice, bukan suatu kewajiban yang harus kita penuhi. Gaya hidup itu kebanyakan dari kita, kalau misalkan kita lagi naik gaji nih dari perusahaan, kerja kita bagus, dipromosiin, kemudian kita naik gaji ya, kemudian pasti sebagian dari kita akan naik level gaya hidupnya, lifestyle-nya pasti akan berubah, akan naik ya. Yang awalnya bisa nih makan di kaki lima ya, pasti dia akan nongkrong di kafe atau restoran ya. Yang awalnya naik motor, kendaraan biasa, pasti akan upgrade kendaraannya menjadi lebih bagus lagi, lebih mahal lagi ya. Itulah namanya gaya hidup. Jangan terapkan seperti itu jika tidak atau belum memiliki memiliki aset ya, atau uang yang sudah aman gitu, uang dingin yang sudah aman. Nah baru nggak apa-apa kalian upgrade segalanya, upgrade gadget lah, upgrade kendaraan, upgrade lifestyle dan sebagainya. Kalau kalian sudah memiliki namanya uang dingin ya. Uang dingin ini adalah uang yang kalian tidak akan apa-apa kalau misalkan berhenti kerja, sudah nggak ada job dan sudah misalkan dikeluarkan, atau barangkali ya minta maaf, misalkan kamu sakit, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, kamu nggak akan pusing karena sudah punya uang dingin itu, bisa untuk hidup bahkan sampai 1 tahun nggak perlu bekerja. Nah itu nggak apa-apa banget kalian upgrade atau naik level lifestyle-nya. Tapi jika tidak, kalian masih berjuang untuk menuju ke financial freedom ya, jangan lakukan seperti itu. Naik gaji, naik gaya hidupnya jangan, biasa aja. Naik gaji justru semakin kencengin investasinya, justru semakin dana itu dialokasikan ke investasi yang akan menggulung nanti 1-5 tahun kemudian akan jadi berlipat-lipat. Yang misalkan 20% kamu sisihkan biasa, tapi ketika kamu naik gaji, kamu naikkan, alokasikan uang itu ke investasi ya, properti boleh, saham boleh, apapun yang kalian rasa uang itu akan berkembang ke depannya ya teman-teman. Kalau gaji kita naik, pasti kalau kita mengikuti lifestyle kita, gaji naik, kemudian lifestyle juga semakin naik ya, kita akan tetap miskin kalau diterapkan ilmu seperti itu, karena semua bakal dihabisin buat barang-barang yang konsumtif ya, barang-barang yang tidak akan berkembang ke depannya, tidak akan nilai jualnya tidak akan lebih mahal ya, kecuali kalian belanja sesuatu yang akan 10 tahun kemudian nilainya justru akan berlipat-lipat, 5 kali lipat, tidak apa-apa. Tapi kalau kita habiskan untuk biaya yang konsumtif, gaya hidup dan sebagainya ya, kita akan tetap miskin, dan bisa jadi seumur hidup kita akan bekerja untuk uang ya. Dari sini ini ya, seperti contohnya ya, contoh nyata loh ini. Kalau kita dapat bonus gede, dapat bonus yang gede, pasti kamu buru-buru upgrade macam-macam ya kan. Jika kamu tidak punya planning dan tidak punya jiwa investasi, tidak mikir ke masa tuanya nanti, pasti kamu buru-buru upgrade gadget kamu baru ya, atau lebih canggih ya. Mobil kamu pasti di-upgrade ke lebih yang canggih lagi, yang lebih keren, kekinian. Atau barangkali kamu akan pergi liburan ke tempat mewah ya, menikmati luar negeri, atau kamu bisa ya kemana aja yang untuk ngabisin duit itu karena dapat bonus tadi ya. Bisa-bisa bulan depannya kamu pusing bayar cicilan, bayar macam-macam ya, habis. Atau jangan-jangan kamu pusing karena bonusnya itu tidak jadi apa-apa, udah habis, menguap begitu aja, dibuat bersenang-senang yang hanya sesaat aja ya. Dari sini kita dapat petik satu pelajaran ya, jangan biarin gaya hidup itu mengontrol keuangan kita.
kendaliin keinginan kita itu se-smart mungkin, sepintar mungkin. Fokus deh dalam kebutuhan aja, fokus di kebutuhan pokok aja yang perlu. Yang tidak perlu kamu alokasikan uang itu, yang uang dari bonus tadi diinvestasi, yang kamu pasti akan tersenyum di 5-10 tahun kemudian ya. Uang itu ya teman-teman ibarat pisau yang bermata dua loh ya. Dulu di sekolah kita diajarin cara ngitung bunga ya, tapi nggak diajarin sama sekali gimana cara bijak pakai utang ya. Utang itu bisa bantu loh kalau dikelola dengan smart, dengan cara cerdas, dengan cara yang baik. Tapi bisa juga bahkan jadi bumerang kalau dibuat ya kayak tadi gaya-gayaan, dibuat memenuhi lifestyle ya, gaya hidup kita. Kita boleh kok berhutang, tapi jika untuk modal usaha yang justru nanti uang itu akan berlipat-lipat, boleh sah-sah aja ngutang untuk memulai bisnis, memulai buka usaha ya, sudah di planning dengan matang, dengan perencanaan yang bagus, kemudian berhutang untuk memulainya ini, dan justru uang itu akan berkembang menjadi berlipat-lipat ganda. Tapi jangan sekali-kali ngutang untuk biaya konsumtif, membeli barang-barang yang kita belum punya uang itu, tapi kita ingin mengikuti ego, mengikuti nafsu. Jangan mengutang untuk membeli barang-barang ya karena memenuhi tuntutan lifestyle, gaya hidup yang mau gaya-gayaan tadi ya. Misalkan nih ada orang yang pakai kartu kredit ya, pakai kartu kredit buat investasi, ada yang pakai buat belanja barang-barang mewah ya, yang satunya jadi kaya, yang satunya malah tenggelam dalam utang. Nah ini kartu kredit ini juga dua mata pisau, ibaratnya dua mata pisau yang sangat-sangat tajam, bisa dapat menjadi bumerang bagi kita kalau kita main gesek-gesek aja untuk memenuhi tuntutan lifestyle, yaitu tadi gaya hidup. Kita mau dipandang sebagai orang yang sosialita dan sebagainya, gesek dapat barang-barang mewah, barang-barang branded yang kelihatannya wow orang ini ya, tapi satu lagi digeseknya buat investasi. Nah ini beda lagi, satunya pasti akan jadi berkembang, jadi kaya, berubah hidupnya, yang satunya ya pasti akan tenggelam dalam utang sana sini, gali lubang tutup lubang, ujung-ujungnya nanti akan jadi jahat kalau tidak dapat income yang sepadan. Pasti dia akan mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang lain supaya bisa menutupin utang-utangnya tadi. Dari sini loh kita bisa ambil satu pelajaran, pakai utang itu untuk sesuatu yang menghasilkan. Seperti yang saya bilang tadi, boleh sah-sah aja kita berhutang, tapi untuk sesuatu yang akan justru berkembang ke depannya, bukan buat sesuatu yang bikin kita makin terbebani. Nah itu kebanyakan dari kita yang belum pandai mengatur semua itu ya. Mulai dari sekarang teman-teman jika mendengarkan video ini berubah ya, please rubah mindsetnya, rubah pola mengatur keuangannya. Yang dulunya sering ngutang untuk memenuhi gaya hidup, lifestyle-nya mau kelihatan wow, please jangan buat itu lagi. Ngutang untuk memulai usaha dan usaha itu akan berkembang, boleh sah-sah aja ya. Banyak orang itu mikir kalau berbagi itu bikin duit kita makin sedikit, ya enggak? Kamu kalau mau berbagi itu hitung-hitungan enggak? Berbagi membuat berpikir, oh duitnya makin berkurang dong. Ya padahal memberi itu adalah salah satu cara untuk memperlancar, membuka keran-keran rezeki kita supaya hidup kita itu jadi lebih bermakna. Ya pernah nggak teman-teman kalau berbagi itu apalagi kepada orang yang kekurangan atau orang yang benar-benar memerlukan, ya kita bisa berbagi di situ dan rasanya puas banget, rasanya bahagia, rasanya happy ya. Itu justru akan memperlancar, membuka keran-keran rezeki kita akan mengalir dengan deras ya teman-teman. Jangan pelit kalau untuk berbagi ya, berbagi, tapi jangan gunakan duit itu untuk
tadi yang saya bilang, memenuhi lifestyle, gaya hidup yang mau terlihat wow. Dan orang yang berbagi itu, rajin berbagi itu sering mendapat rezeki yang tidak terduga. Teman-teman pernah ya seperti itu? Bisa rezeki itu dalam bentuk peluang bisnis, koneksi, atau bahkan kebahagiaan batin yang tidak dapat dinilai dengan apapun, dengan uang sekalipun ya. Misalkan kita tiba-tiba teman lama atau bahkan kita sudah lupa namanya dia siapa, menghubungi tiba-tiba dan menawarkan peluang-peluang koneksi ya, kerja yang dapat menghasilkan penghasilan yang bagus buat kita. Itulah rezeki, atau bahkan mungkin kebahagiaan batin yang tidak dapat kita nilai dengan apapun ya. Itu rezeki dalam bentuk apapun, kesehatan dan sebagainya. Rezeki itu bukan melulu tentang uang ya. Dari sini kita dapat petik satu benang merah. Jangan takut teman-teman untuk berbagi ya. Kadang apa yang kita kasih itu baliknya jauh lebih besar dari yang kita kira ya. Jadi pasti akan berbalik lebih besar dari yang kita keluarkan tadi ya bro and sis. Nah, saat ini aku mau ngomongnya gitu bro and sis, uang itu memang bukan segalanya, tapi cara kita memperlakukan uang itu menentukan segalanya ya. Uang itu cuman alat ya, sekali lagi uang itu cuman alat dan kita yang pegang kendali. Jangan sampai kita kerja keras seumur hidup tapi akhirnya nggak ngerti caranya gimana bikin uang itu bisa bekerja buat kita ya. Kalau kamu setuju dengan apa yang saya utarakan tadi, drop ya komentar di sini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Share lah ke teman-teman kalian yang mungkin perlu pencerahan dalam pengelolaan uang ini, supaya nanti di masa tuanya tidak masih harus bekerja untuk uang ya teman-teman. Mulai dari sekarang ubah mindsetnya, pola pikir kita untuk membalikkan uang itu yang bekerja buat kita, bukan kita yang bekerja buat uang. Kita yang pegang kendali, bukan uang yang mengendalikan kita. Oke teman-teman, semoga dapat sedikit pencerahan dari sini. Jika kamu suka pembahasan ini ya komen di bawah juga ya. Sekian dulu dari saya. Stay smart, stay financially free. Peace out. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.